datang di podcast OSIS SMA Negeri 1 Banjarnegara. Spesial Hari Kartini bersama kita di sini. Kenalin, aku Amelia Restiana yang bakal nemenin teman-teman semua buat ngobrol-ngobrol seru yang bukan cuma hangat, tapi juga penuh dengan inspirasi loh teman-teman. So, duduk yang nyaman dan pasang headset kalian dan bersiap untuk dapetin insight yang keren karena hari ini kita nggak cuma ngerayain Hari Kartini, tapi juga ngerayain semangat hebatnya yang masih ada sampai saat ini. Jadi teman-teman semua, Raden Ajeng Kartini ini adalah sosok perempuan yang luar biasa. Beliaulah yang membuka jalan untuk emansipasi wanita di Indonesia, teman-teman. Nah, hari ini kita nggak cuma ngomongin tentang sejarah ya, tapi juga ngomongin gimana sih semangatnya Kartini masih ada sampai saat ini. Di momen spesial ini, kita udah kedatangan tamu spesial banget loh teman-teman. Beliau adalah seorang perempuan yang hebat, pemilik dari salah satu floris yang udah dikenal di Banjarnegara. Bukan cuma jago merangkai bunga, tapi juga jago loh untuk merangkai mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Asik banget kan teman-teman? So, buat kalian yang lagi mikir, emang apa sih hubungannya Hari Kartini sama floris? Nah, justru di situ menariknya teman-teman. Karena kita bakal gali gimana semangat kewirausahaan perempuan, kreativitas, dan keberanian buat memulai semuanya dari nol. Karena itu merupakan cita-cita Kartini dari dulu loh teman-teman. Nah, ya udah yuk, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kak Betari Aisyah Putri. Halo Kak. Hai, salam kenal semuanya. Iya, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, sehat ya? Kamu sehat? Alhamdulillah. Semua, semoga sehat semua ya. Iya, alhamdulillah. Oke nih Kak, senang sekali ya akhirnya kita bisa ngobrol langsung di hari Insya Allah, ini. iya. Ya, sebelumnya, sebelum kita memulai untuk ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Beta untuk berkenalan dulu ke teman-teman supaya teman-teman yang lagi nonton ini bisa lebih kenal gitu sama Kak Beta. Boleh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Betari Aisyah Putri. Biasa teman-teman panggil itu Betari atau biasa lagi kalian sapa Mbak Lule gitu lah ya. Oke, Mbak Lule. Saya owner dari Lule Floris. Sebelumnya saya memperkenalkan diri juga. Lule Floris itu lahir tanggal 17 Agustus 2017. Gitu. Wah, udah lama banget ya, iya, sekitar 6 tahun ya sekarang ya. Oke, berarti ini karena udah lama, berarti tentunya ada banyak cerita di balik itu semua banyak ya Kak. sekali. Mari kita bahas. Oke, siap. Jadi ini bolehlah ya Kak, langsung diceritain aja dari awal untuk Kak Betanya sendiri menjadi seorang pembisnis, terus juga kan ada banyak usaha-usaha gitu yang bisa dicoba, tapi kenapa di sini Kak Beta memilih untuk mencoba di bidang floris gitu? Oh gitu ya. Aku spill sedikit ceritanya. Oke. Jadi pada tahun 2017 itu selesai aku lulus kuliah, terus aku kan kerja tuh di luar kota di salah satu PT di luar kota di sana. Terus akhirnya aku kembali ke Banjarnegara dan di saat itu jujur aja dari pribadiku tuh aku butuh bunga. Oh iya. Tapi di Banjar itu belum ada floris yang khusus untuk membuat hand bouquet. Adanya tuh ada, tapi itu bunga papan. Jadi dia itu khusus bunga rangkai itu belum ada. Nah, dari situ aku, wah kayaknya ini peluang usaha nih, karena di Banjar itu nggak ada floris khusus untuk bunga rangkai. Aku tuh teringat kata dosenku dulu di universitas, kalau di tempat kalian atau di lingkungan kalian tidak ada yang tidak ada sesuatu yang saat itu kalian butuhkan, itu ciri-cirinya itu peluang usaha gitu. Jadi mungkin nih di tempatmu ya nggak ada penjahit mungkin. Wah, ini banyak banget ini kebetulan udah banyak ya. Iya, Ini kan hanya contoh ya. Contoh. Hanya contoh, mungkin di tempatmu nggak ada penjahit gitu. Tiba-tiba kamu pribadi, wah aku butuh jahitin nama atau jahitin logo gitu. Ternyata di tempatmu nggak ada dan kamu harus ke tempat yang jauh. Nah, itu salah satu peluang bisnis usaha, gitu. Iya. Ciri-ciri peluang bisnis lah. Ngomong-ngomong tadi itu kan Kak Beta itu kan kuliah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh kuliahnya itu di mana? Terus jurusan yang diambil sama Kak Beta tuh apa sih? Wah, ini kalau ngomongin kuliah dan
bidang usaha yang sekarang aku jalanin, itu jauh sekali ya. Dulu aku tuh kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusanku itu teknik industri. Wow, itu benar-benar berbanding terbalik banget ya, Kak. Sebenarnya cuman ada ilmu sedikit lah bagian kewirausahaan terus atau manajemen yang sekarang bisa aku bisa aku terapin ke Lule Floris. Itu kenapa Kak Beta nggak ini aja nerusin jurusannya gitu? Maksudnya kenapa malah lebih memilih buat ke Floris gitu ya? Sebenarnya dulu kembali lagi kalau kuliah itu kan dulu harus memilih dua jurusan. Ya nggak sekarang ya nggak sih? Iya. Kan? Jurusan A dan B. Nah kebetulan aku dulu tuh informatika sama industri. Yang keterima industrinya. Jadi kan kayak setengah hati nggak sih untuk meneruskan kuliah, untuk menyelesaikan studi itu benar-benar kayak iya nggak ya, lanjut nggak ya, karena jujur masih ragu-ragu karena itu emang bukan kesukaan ya. Kalau sesuatu yang bukan suka kan emang rasanya kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi akhirnya karena aku selalu punya mindset yang kuat mindset yang kuat ataupun aku punya pendirian bahwasanya kuliah, sekolah selama masih dibiayai orang tua, kita wajib untuk menyelesaikan. Itu salah satu tanggung jawab anak kepada orang tua. Itu menurutku ya. Iya, betul. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu menyelesaikan sekolah, karena masih sama orang tua kan masih dibiayai. Iya, jajan masih semua gitu, orang tua. Selesaikanlah. Iya. Dirampunglah walaupun itu mungkin sampai berdarah-darah ya dulu. Ngomongnya lebay ya, sampai berdarah-darah, terus sampai emang dulu itu aku hampir di DO ceritanya karena terlalu lama. Karena dulu itu dari semester 4 atau semester 5, aku kalau nggak salah aku itu kerja juga. Aku dari kuliah itu udah mulai kerja. Oh, berarti disambi gitu ya? Disambi, jadi kan udah mulai males-males kuliah nih, tapi harus selesai gitu. Masya Allah, itu semangatnya bener-bener keren. Wajib ya buat teman-teman semua, kalau masih dibiayai orang tua, masih minta uang jajan orang tua, atau masih kuliah dibiayain orang tua, wajib diselesaikan. Itu tanggung jawab kalian sebagai anak pada orang tua. Oh banget. Nah, ini ngomong-ngomong buat Lule Floris itu, awal-awal pendiriannya itu benar-benar perjuangannya Kak Beta dari nol itu gimana sih, Kak? Kayak terus juga sejarahnya Lule Floris gitu, kayak kenapa bisa dinamain Lule Floris dan sebagainya gitu. Untuk Lule Floris sendiri itu, kan tadi aku udah di awal aku bilang berdiri tanggal 17 Agustus 2017. Kenapa tanggal 17 Agustus? Itu karena kebetulan aja sebenarnya. Kebetulan aku lagi jalan-jalan, tanggal tersebut kan tanggal merah ya. Aku ke Bandungan tuh di Jawa Tengah, itu salah satu pusat pasar bunga terbesar. Jadi aku main ke sana, tiba-tiba wah terbesit nih. Aku kayaknya pengen jualan bunga karena tadi cerita yang tadi aku di Banjar nggak menemukan seorang floris bisa untuk merangkai bunga. Dari situ aku berusaha, wah besok libur nih ke Bandungan aja beli bunga. Nah dari situ pulang udah bawa beberapa bunga nih. Tapi kan belum ada Instagram saat itu, pertama kali ada Instagram kayaknya. Ya bukan pertama, maksudnya masih minim sekali penggunanya gitu ya. Terus dari situ aku mikir nama sesuatu yang simple, yang enak didengar dan gampang diingat. Apa ya? Terus aku nyarilah iseng-iseng di Google Translate. Aduh apa ya? Oh ternyata arti nama bunga itu ada di bahasa Albania yang artinya itu lule itu artinya tuh bunga. Terus wah apa lule ya? Terus yang kedua aku tiba-tiba lule. Aku carilah di searchingan itu kan nama. Wah ternyata belum ada orang yang pakai nama Lule Floris. Dari situ udahlah bismillah, dengan nama ini aku membuka usaha floris di Banjarnegara gitu. Nah itu kan tentunya buat kita memulai usaha itu kan pasti jalannya nggak mulus gitu kan ya Kak? Betul sekali. Nah itu kira-kira ada nggak sih keraguan dari Kak Beta, misalnya kayak selama beberapa hari ini, aduh ini kok kayaknya kurang ya kayak gitu, itu gimana sih cara untuk
melawan rasa itu gitu buat gitu ya. sampai saat ini Lule Flores itu udah menjadi sukses gitu. Sebenarnya untuk sampai saat ini overthinking selalu ya. Nggak yang mulus-mulus banget, enggak. Tapi kita mencoba untuk menjadi yang selalu terbaik di Banjarnegara. Tentunya ya, karena Lule Flores itu lahir di Banjarnegara, jadi aku pengennya seperti slogan Lule Flores nomor 1 terbaik terlengkap di Banjarnegara. Jadi itu selalu aku pegang. Jadi buat motivasi aku sendiri kalau lagi down, gimana sih caranya biar tetap up? Aku harus bisa sesuai dengan brandingku gitu loh ya. Jadi tadi seperti kamu yang bilang, kalau misalnya naik turun itu selalu ada. Kayak dulu itu awal aku buka usaha itu dengan modal 200.000. 200.000 dan bunga yang aku dapat itu nggak selalu sesuai seperti apa yang dipikirkan, ekspektasiku. Jadi kayak bunga datang ternyata pada busuk, nggak bisa. Nah itu salah satu kayak apa sih ya, naik turun. Juga naik turunnya aku kayak, wah kok bunganya kayak gini, wah kok ini gimana besok, dia masih bertahan nggak untuk dirangkai gitu. Jadi sampai sekarang pun masih seperti itu. Nah itu berarti buat ngehadapin masalah-masalah itu emang kita tetap harus punya pendirian yang kuat gitu. Betul, ya, punya pendirian, nggak boleh gampang nyerah gitu. Konsisten. Harus konsisten teman-teman. Betul. Jatuh bangun itu hal biasa, apalagi di entrepreneur itu biasa. Apalagi kalau kalian itu pejuang usaha ya, bukan pewaris tapi kalian perintis, itu jatuh bangun itu hal biasa. Jadi jangan menyerah lah pokoknya. Jangan pernah ngelokro, ibaratnya bahasa Banjar ngelokro apa ya, kayak ya Allah wes ngesoknya ora pen dodol maning lah kayak gitu. Jangan seperti itu. Jangan main-main gitu. Betul, jangan. Kalau main-main oke lah, nggak masalah, cuman di saat kalian lagi terpuruk tapi ingat, wah ini ada, anggaplah usahamu tuh kayak anakmu sendiri. Jadi wah ada sesuatu yang harus ada tanggung jawab yang harus aku besarkan gitu. Kalau anak, misal anak ya, kita ibaratkan dengan anak, atau lebih gampangnya hewan peliharaan lah ya. Kamu punya kucing, kamu cuman dapat kucing itu tapi kamu nggak ngasih makan, nggak ngasih perawatan, dia tidak akan, ibaratnya tidak akan bisa hidup dan tidak akan, minimal lulut lah. Tidak akan tumbuh gitu. Tidak akan tumbuh, betul. Nah tanaman juga sama ya, kalau kamu merawat dibiarin aja lah ya, mati lama-lama. Nah kalau usaha itu seperti itu. Seperti kita benar-benar merawat sesuatu lah, entah anak, hewan, ataupun tumbuhan, benar-benar dipupuk, dikasih makan, dikasih siram, kasih makan, terus diajak komunikasi. Kamu maunya apa sih? Kamu maunya seperti apa sih? Ayo loh kita berkembang bareng-bareng, ayo loh kita jadi berjalan bareng-bareng kayak gitu. Harus selalu diajak komunikasi juga penting. Jadi benar-benar harus peduli gitu ya. Betul. Nggak boleh bahasanya, nggak boleh menyepelekan hal-hal kecil gitu betul. Di usaha itu seperti halnya kayak kamu berkomunikasi ataupun merawat hal yang hidup. Betul. Gitu. Jangan mentang-mentang oh ini cuma usaha, udah biarin aja. Jangan. Komunikasi, dipupuk, dipeluk, dirawat gitu. Ya, ini kan semangatnya Kak Beta kan benar-benar Masya Allah luar biasa. Masya ya Allah. Kak. Nah itu tuh kira-kira buat Kak Beta sendiri, ini kan Kak Beta sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah, iya. Nah itu gimana sih cara Kak Beta ngebagi waktunya, keseimbangan antara Kak Beta harus mengurusi usahanya dan mengurusi keluarganya di rumah gitu. Itu kan pasti ya ringan nggak ringan gitu ya. Betul. Kayak, pasti nggak semua orang bisa gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, wah sebagai ibu ya, ibu bakul kembang, punya usaha, punya suami, punya anak, itu ya emang kewajiban kita sebagaimana seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, seorang atasan ya, harus tetap terlihat baik-baik sajalah. Bahagianya kita berikan ke orang lain, ceritanya kita simpan sendiri gitu ya. Sekali. Jadi dulu itu awal aku semua handle sendiri. Lule Flores, aku membahas ke Lule Flores ya. Aku dulu semua handle sendiri, dari admin, produksi, conditioning. Conditioning itu kita bersihin bunga. Conditioning, terus marketing, COD, itu dulu aku semua, aku sendiri.
itu berlangsung 2 tahun atau sampai ke 3 tahun, terus aku baru hire karyawan. Di saat itu aku karena mikirnya, aduh aku nggak bisa nih sendirian terus karena orderan sudah semakin banyak, aku kebutuhannya jujur aja kayak harus kulakan bunga sendiri, maksudnya kulakan keperluan bunga sendiri, nyari supplier yang lebih baik daripada yang sebelumnya, terus pelatihan juga, kan Lule sering aku tinggal-tinggal nih, dan ada salah satu motivasi dari suamiku, dulu kan masih pacarku ya, jadi kalian harus nyari pacar juga yang bisa ngasih motivasi ya ini. Dia ngomong, akan sampai kapan Lule sakit, kamu sakit, Lule ikut sakit, maksudnya libur, kamu liburan, Lule ikut liburan, juga tutup, mau sampai kapan? Ini usaha kamu tuh nggak sehat kalau seperti ini. Biarkan dia tetap jalan, walaupun kamu ada kegiatan di luar. Nggak turun secara langsung. Tidak gitu turun secara langsung. Atau bagaimana sih bikin Lule Floris tidak seperti aku pribadi. Jadi Lule Floris, ya Lule Floris, kaum pribadi ya kaum pribadi. Karena gitu. Dulu tuh mikirnya aku nge-branding diri aku sendiri tuh Lule gitu. Jadi kayak Lule ya aku gitu loh. Jadi Lule nggak bakal bisa jalan tanpa aku gitu. Ternyata itu semua salah gitu. Jadi setelah lama bertahun-tahun aku nyoba trial kayak manajemennya, terus kayak apa sih sistemnya, sistem Lule, akhirnya kesini alhamdulillah hampir 70 lah, 60%, 70% sekarang Lule udah bisa di autopilot gitu. Jadi aku masih bisa ngerawat anak kan karena aku menikah, terus aku ngerawat anak, ngerawat suami, ikut suami kerja di luar kota gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah hampir 70% lah Lule udah bisa di autopilot gitu. Oke, untuk sekarang ini kira-kira Kak Beta nih punya berapa karyawan nih Kak? Kalau karyawan total itu 12, yang 6 itu yang paten, terus yang 6 lagi yang freelance gitu. Jadi buat kalian juga, aku lagi buka open recruitment lagi freelance. Jadi kalau misalnya mungkin di sini ada yang butuh pekerjaan, freelance, santai, bisa ke Lule gitu. Nah, buat perasaan dari Kak Beta sendiri kan udah ada di media sosialnya Kak Beta itu kan ada banyak nih Kak Beta udah mengunjungi ke berbagai tempat, banyak ikuti kegiatan-kegiatan. Nah, sampai sekarang kita juga udah berhasil mengundang Kak Beta di sini. Ini gimana nih perasaannya Kak Beta disebut sebagai perempuan inspiratif? Itu gimana? Masya Allah ya Allah. Nggak apa sih, kayak nggak nyangka ya aku bisa dipanggil ke sana sini ya, walaupun masih di kabupaten, tapi itu sangat menurutku tuh udah wah luar biasa banget. Jujur aku sangat bersyukur, terima kasih juga buat SMA 1 Banjarnegara udah mau manggil aku, udah memilih Lule Floris untuk menjadi salah satu narasumber untuk kegiatan Kartini, untuk menginspirasi kalian semua. Ya alhamdulillah banget sampai di titik ini Lule Floris udah bisa membantu kalian buat semakin membuat semangat kalian semakin membara lah gitu ya. Iya betul. Nah ini kira-kira kalau misalnya gitu ya, Kak Beta itu diberikan kesempatan untuk bertemu sama Ibu Kartini, itu kira-kira apa sih hal yang ingin Kak Beta sampaikan kepada beliau tentang perempuan saat ini gitu loh? Yang aku pengen sampaikan ya, Ibu nih, Bu, ibunya misal ya, Bu, Masya Allah banget nih, berkat Ibu Kartini, berkat perjuangan Ibu Kartini, wanita-wanita di Indonesia sekarang sangat luar biasa. Masya Allah. Pada hebat-hebat semua ya, betul. Udah pada bisa menginspirasi banyak orang. Udah banyak juga perempuan-perempuan yang bisa menunjukkan dirinya gitu, nggak cuma mengandalkan laki-laki gitu. Betul. Jadi kalau Ibu bisa lihat sekarang, Ibu akan lebih bangga perubahan dan perbedaan banget lah wanita zaman sekarang daripada dulu ya. Udah luar biasa banget Ibu, banyak sekali perkembangannya. Iya betul. Apalagi dari pendidikan juga alhamdulillah sekarang perempuan juga udah dibebaskan gitu, maksudnya semuanya juga sama gitu. Betul, disamaratakan, emansipasi wanita ya, betul. Iya, betul. Nah, buat Kak Beta nih ya, kan udah lama nih ngejalin di Lule Floris. Ini kira-kira kalau Kak Beta itu diminta buat ngerangkai bunga yang temanya itu perempuan,
Nah, kira-kira bunga apa sih yang bakal Kak Beta pilih dan Gitu. apa makna di balik bunga itu gitu? Kalau bunga itu kalau untuk menggambarkan Hari Kartini ataupun Ibu Kartini ya, itu sebenarnya ada 3. Ada bunga melati, bunga anggrek, sama bunga mawar. Tapi di sini aku tidak membawa sampelnya ya, aku cuma membawa bunga mawar aja nih. Nah, aku bawa bunga mawar nih, mawar merah ya. Kenapa aku memilih bunga 3 itu? Karena arti dari bunga anggrek tersebut itu kekuatan seorang wanita. Jelas kalian tahulah Ibu Kartini hebatnya luar biasa ya, kuatnya seperti apa sehingga menjadi pahlawan kita ya, Masya Allah sebagai wanita. Terus bunga melati itu sebagai simbol keanggunan, keanggunan. Terus kalau mawar merah itu keberanian ya, jadi luar biasa beraninya ibu. Dan ini salah satu juga melambangkan kekuatan juga, terus melambangkan keanggunan, terus melambangkan keberanian juga gitu. Jadi itu dari bunga-bunga itu tuh benar, setiap bunga tuh ada makna yang tersendiri gitu ya. Setiap bunga tuh ada maknanya sendiri gitu. Sepengetahuan saya itu tadi ya. Mungkin kalau kalian kurang jelas bisa searching sendiri di Google. Nah, ini buat terakhir nih Kak, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan dari Kak Beta kepada teman-teman semua yang sedang menonton, untuk khususnya apalagi di dalam memperingati Hari Kartini ini gitu. Pesannya aku buat teman-teman semua sebagai wanita khususnya, atau mungkin ada yang cowok-cowok pada nonton ya, tetap menjadi anak yang bertanggung jawab, tetap menjadi anak yang kuat, atau tetap menjadi anak yang mandiri, disiplin. Terus kuncinya kalian harus menjadi orang yang jujur ya. Jangan pernah jangan pernah mengotori diri kalian dengan ketidakjujuran. Itu nanti efeknya untuk entrepreneur ya, khususnya nanti nama kalian itu akan terbawa seterusnya gitu kalau bagian ke entrepreneur gitu. Jadi kalian harus jujur, tanggung jawab, disiplin, terus menjadi wanita yang kuat. Jangan pernah tergantung kepada laki-laki ya. Buat yang cewek-cewek di sini, pokoknya misal suatu saat kamu jatuh tanpa adanya laki-laki, kalian itu bisa bangkit. Betul gitu banget. Jadi kita nggak ketergantungan gitu hidupnya hidupnya. Walaupun kita bukan idealis ya, tapi setidaknya kalian harus punya pijakan yang kuat di diri kalian dulu gitu. Betul, karena kita kan juga nggak tahu ya, kan ya namanya dunia, nggak semua orang baik ya Kak. Jadi kalau misalkan dia ada orang yang niat jahat sama kita, kita punya pendirian yang kuat, kan kita nggak gampang buat jatuh gitu ya. Atau mungkin yang di sini yang masih pacaran ya, yang masih pacaran tiba-tiba putus, wah sedihnya berhari-hari. Janganlah, kalian sebagai wanita harus kuat. Wah putus, ya wes aku nyari yang lain gitu dong. Jangan terpaku sama yang kemarin gitu ya. Kita harus bisa cari yang lebih nih gitu. Terus kalau kalian mungkin yang di sini udah punya usaha, misal ini jualan pulsa lah ya. Kalau kalian sekarang masih jualan pulsa nggak sih? Masih lumayan ya. Kalau misalkan nih teman-teman butuh pulsa gitu kan bisa gitu. Jadi kalau kalian jualan pulsa mungkin diutangin si A, si B, si C, ternyata ditagih sepisan pindo orang mestu duitnya ya. Kalian ya wes lah, ya udah. Tapi jangan tetap menyerah. Jangan pantas, wah besok ora pengen dodolan pulsa lah, diutangi tak, enggak, jangan gitu. Ayo dipus. Siapa tahu dari usaha kalian itu kalian bisa jadi punya counter besar ya. Kalau di sini counter besar apa sih? Ada banyak sih ya Kak juga. Jadi terinspirasi lah kalian. Oh jadi dodolan pulsa nanti lama-lama bisa punya counter. Atau mungkin yang cowok suka perbengkelan, sukanya ngutek-ngutek mur motor ya, baut motor lama-lama. Siapa tahu suatu saat kalian bisa punya showroom, kan nggak ada yang tahu. Jadi jangan pantang menyerah gitu ya. Dan jujur itu kuncinya, jujur dalam bidang apapun, kejujuran itu penting. Jadi benar-benar kalau kita mau memulai usaha tuh benar-benar kita harus belajar dari hal-hal yang kecil gitu ya. Betul, dan jangan kalian jangan minder kalau misal emang wah aku nggak punya duit nih. Nah contohnya aja Lule Floris nih, aku dengan modal 200.000 sampai sekarang alhamdulillah jalan tanpa harus meminta bantuan orang tua gitu. Aku 200.000, cuman dulu ingetku aku setelah 200.000 aku minjem modal sama orang tua untuk nambah
tambahan di Lule gitu ya. Tapi aku udah balikin gitu. Sekarang malah bisa ngasihnya bisa lebih gitu Masya Allah, ya. iya, alhamdulillah dikasih Bisa kesempatan berkali-kali. ya. Gitu. Oke, ini seru banget obrolannya kita hari Masya ini, Allah, Kak. iya, Terima ya. kasih banyak. Dari sejarah ke realita, dari Kartini ke kita. Iya, amin. Semoga kalian yang dengerin jadi makin semangat untuk ngejar mimpi kalian ya teman-teman. Apapun itu, pokoknya kayak yang tadi Kak Beta bilang, harus tetap semangat, nggak boleh menyerah. Dan kalau misalkan kalian yakin untuk memulai suatu usaha atau apapun itu, kalian harus tetap yakin, kalian harus punya pendirian. Pokoknya jangan dengerin kata orang lain, karena semua yang ngejalanin adalah kita sendiri. Betul sekali, dan untuk kita sendiri juga. Iya, betul. Kan kembali ke kita. Oke Kak Beta, tidak terasa ya karena ini kita sudah banyak ngobrol bersama. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Terima kasih banyak kepada Kak Beta karena sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini, walaupun ya kita nggak tahu ya, bisa jadi Kak Beta tuh lagi bener-bener sibuk banget ya. Terima kasih banyak. Kak Beta ini benar-benar luar biasa. Terima kasih, semoga kata-kata yang disampaikan sama Kak Beta ini bisa memotivasi kita semua, terutama untuk teman-teman yang sedang menonton ya. Terima kasih juga kepada Amel dan SMA Negeri 1 Banjarnegara sudah memberikan waktu untuk aku buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kepada teman-teman semua di sini. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sekian dari kami. Teman-teman semua tetap semangat dan jadilah Kartini versi terbaik dari diri kalian. Dadah!